Baik, sekali lagi kami menginformasikan untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini yang masih berada di luar ruangan. Kami mohon untuk kesediaannya untuk bisa segera memasuki tempat acara. Dan sekali lagi diinformasikan untuk menonaktifkan sementara alat komunikasi hanya menggunakan mode silent. Dan tentunya tidak mengambil foto atau gambar selama acara berlangsung. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 8 yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram untuk memasuki ruangan acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Pembina Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Mataram. Untuk mengenang jasa pahlawan, mari kita sama-sama mengheningkan cipta. Mulai. Bangsa
Selanjutnya menyanyikan himne Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram yang diciptakan oleh Bapak Dr. Andes Vitalis Mere dan syairnya oleh almarhum Bapak Haji Suyono Hadi Kusumo. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Nan Jaya, tempat kami menempa jiwa jadi insan berguna. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Nan Mulia, tempat kami membina nalar jadi insan bermoral. Bagimu Indonesia, kami berkarya demi amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menciptakan masyarakat adil dan merata untuk bangsa sepanjang masa Indonesia Jaya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 8, Bapak Ketua Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dengan acara Tunggal Wisuda Strata 1, Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi ke-32 tahun akademik 2022-2023. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka acara Wisuda Strata 1 ke-32 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023. Pembukaan Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram. Kami persilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
Saya, Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, membuka secara resmi sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda ke-32, program studi S1 Manajemen dan program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Ardiansyah, SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara berikutnya, pidato Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram. Mohon berkenan kepada yang kami hormati Bapak Muhsinun SSI MSI, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Sambil menunggu Pak Kalem hadir, yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 NTB, yang saya hormati tamu undangan yang saya muliakan, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram yang saya cintai, para orang tua, wisudawan, wisudawati, serta para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan anugerahnya, kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan dalam rangka kita menghadiri sidang senat terbuka dan wisuda ke-32 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023. Syukur alhamdulillah bahwa sampai saat sekarang ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram telah mencetak sarjana ekonomi sebanyak 2.545 orang. Dan pada hari ini kami akan mewisuda 77 orang yang terdiri dari lulusan program studi manajemen sebanyak 47 orang dan lulusan dari program studi akuntansi sebanyak 30 orang. Dengan IP kumulatif program studi manajemen 3,19 dan untuk program studi akuntansi dengan IP kumulatif 3,20. Lulusan terbaik program studi manajemen atas nama Sinta Widayani Eka Putri dengan IP 3,57 dengan pujian. Dan lulusan program studi akuntansi atas nama Titi Nurjana dengan IP 3,5 dengan pujian. Dimohon untuk berdiri. Untuk seluruh undangan, mari kita berikan aplaus kepada kedua lulusan terbaik kita. Kepada seluruh peserta wisuda, saya mohon untuk berdiri sejenak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 November 2023, pukul 9.30 WITA, saya, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, mewisuda saudara-saudari wisudawan wisudawati program studi S1 Manajemen dan program studi S1 Akuntansi secara resmi. Dan mulai hari ini, saudara-saudari sekalian berhak menyandang gelar sarjana ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Para tamu undangan, para orang tua, dan wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Dalam 3 dekade terakhir,
institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia telah menghadapi tantangan baru di era globalisasi yang perlu disikapi dengan perubahan cara mereka mengelola institusi. Kepada para peserta wisuda, saya mohon untuk duduk kembali. Dunia pendidikan tinggi menyadari betul bahwa mereka perlu menyikapi dengan cepat tuntunan organisasi, tuntunan globalisasi yang ada, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun industri. Karena dunia pendidikan tinggi tidak dapat hanya fokus pada cara-cara tradisional dalam mengelola pendidikan, apalagi menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola penelitian pun juga pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi di Indonesia juga tidak dapat lepas dari tuntunan yang berkembang tersebut. Pengembangan kualitas sistem pendidikan tinggi di Indonesia memerlukan terobosan yang strategis dan terencana untuk dapat menyikapi persaingan global yang semakin terasa di era milenium ini. Peningkatan jumlah peserta didik yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi dan peningkatan jumlah institusi penyelenggara pendidikan tinggi merefleksikan dinamika kebutuhan masyarakat yang belum tentu seiring dengan peningkatan kapasitas atau kualitas sistem pendidikan tinggi, baik itu di sisi pemerintah maupun di sisi institusi pendidikan yang ada. Menurut data statistik pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pertanggal 1 November 2023, jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia sebanyak 121 PTN, dengan PTN yang sudah terakreditasi dengan peringkat A sejumlah 13, peringkat B 33, peringkat C 0, lalu peringkat unggul sejumlah 30, peringkat baik sekali 28, dan peringkat baik sejumlah 17 PTN. Dapat disimpulkan bahwa dari total keseluruhan perguruan tinggi negeri menunjukkan kualitas pendidikan tinggi yang sudah sangat baik. Adapun jumlah perguruan tinggi swasta berjumlah 2.120 PTS. Itu di luar perguruan tinggi agama negeri, perguruan tinggi agama swasta, dan perguruan tinggi kementerian lain. Dari total jumlah tersebut, yang telah terakreditasi peringkat A sejumlah 7, peringkat B 538, peringkat C 12, lalu peringkat unggul sejumlah 41, peringkat baik sekali 209, peringkat baik 1276, dan yang belum terakreditasi berjumlah 37. Dari data ini menginformasikan adanya peningkatan jumlah akreditasi yang signifikan dibanding periode sebelumnya. Jika berdasarkan program studi, secara keseluruhan nasional berjumlah 29.733 program studi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, yang sudah terakreditasi sejumlah 29.465 program studi, atau mencapai sekitar 99,1% dari total keseluruhan program studi secara nasional. Kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram maupun program studi manajemen dan akuntansinya masuk kriteria perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi, di mana baik institusi dan program studi berperingkat baik. Bapak Ibu,
wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Jika kita menilik ke belakang, di awal tahun 2000, pemerintah Indonesia mulai memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia kepada institusi penyelenggara pendidikan tinggi, dan sebagai konsekuensinya, institusi-institusi tersebut dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi pada stakeholder. Strategi jangka panjang pengembangan Indonesia, dalam hal ini pengembangan pendidikan, tahun 2003 hingga 2010, yang diterapkan pada masa itu, kemudian langkah-langkah strategis di periode tahun 2009 hingga 2014 dan 2015 hingga 2019, serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, secara tegas menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi merupakan salah satu kebijakan dasar yang akan diterapkan dan terus dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam Renstra Nasional tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa diinginkan terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu, serta diinginkan terwujudnya kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Dengan jumlah institusi pendidikan tinggi yang sekarang ini, tidak kurang dari 3.187 institusi pendidikan tinggi, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, sampai akademik. Sistem pendidikan tinggi Indonesia menjadi kompleks dengan disparitas tingkat kematangan kelembagaan yang ada, yang dengan sendirinya akan berdampak terhadap dukungan tingkat kualitas yang diperlukan dari pendidikan di Indonesia dalam menciptakan daya saing bangsa yang diinginkan. Dalam proses untuk menerapkan konstruksi baru pendidikan tinggi Indonesia, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka usaha-usaha untuk peningkatan kapasitas secara terus-menerus dari institusi pendidikan tinggi tetap perlu dilakukan untuk menyikapi tantangan globalisasi yang sudah dirasakan. Perguruan tinggi yang telah memiliki bentuk kelembagaan sebagai badan usaha milik negara memberikan lesson learned awal tentang konsep-konsep kemandirian, akuntabilitas, dan transparansi yang ingin diterapkan pada institusi pendidikan tinggi. Dinamika kemudahan untuk penyempurnaan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya menyikapi proses-proses perubahan yang harus terjadi, mulai dari perubahan tata pamong, kultur kerja, penjaminan mutu, sumber pendapatan, sampai pergantian jajaran manajemen dan struktur organisasi. Hal itu merupakan dinamika organisasi pendidikan tinggi dalam rangka konstruksi baru pendidikan tinggi di Indonesia. Penjaminan mutu yang berkelanjutan menjadi satu aspek penting dalam menerapkan konstruksi baru pendidikan tinggi Indonesia, sehingga kemampuan daya saing dan kesehatan organisasi dapat dimiliki oleh organisasi pendidikan tinggi dalam menjalankan perannya di dunia pendidikan tinggi. Hal ini didasari betul dalam pengelolaan organisasi pendidikan tinggi bahwa pengembangan organisasi pendidikan tinggi tidak akan pernah lepas dari aspek penjaminan mutu tersebut sebagai salah satu nilai penting dalam memberikan jaminan bahwa lulusannya akan memiliki daya saing yang dibutuhkan di dunia kerja, dan juga sebagai bagian dari usaha untuk memberikan gambaran organisasi yang sehat yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global. Pimpinan organisasi pendidikan tinggi perlu selalu mengembangkan kapasitasnya untuk dapat menjalankan dan mengelola organisasi pendidikan tinggi yang sehat, berkualitas, dan
memiliki daya saing sebagai bagian dari kontribusi institusi pendidikan tinggi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia nasional. Bapak Ibu, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, sesuai dengan visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, yaitu menjadikan perguruan tinggi yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang cerdas, memiliki kompetensi yang kompetitif, mampu berwirausaha berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, berdasarkan pengecekan tracer study kami yang terakhir, dari total 2.545 lulusan STI 45 Mataram, sebanyak 95% lulusan STI 45 Mataram telah mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang, termasuk yang diwisuda hari ini. Sehingga bagi para peserta wisuda yang misalkan masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini, kami mengajak kembali saudara atau saudari, wisudawan, wisudawati, untuk semakin memperdalam ilmu ekonominya. Dan kami siap mengantar Anda kembali untuk berhasil kelak. Pesan saya kepada mahasiswa, mahasiswi, pun juga untuk para wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, jangan pernah merasa kalah dengan perubahan zaman. Raihlah kesuksesan itu melalui adopsi dan adaptasi yang terukur. Karena hari ini, pada detik ini, suka atau tidak suka, banyak fakta perubahan yang sudah terjadi pada generasi kita. Dan jika hari ini pun Anda tidak terbuka pada informasi dan perubahan, percayalah, 10 tahun yang akan datang, Anda adalah orang-orang yang tertinggal karena perubahan tersebut. Perubahan itu tidak akan pernah berhenti, meski Anda bersikeras untuk tidak ikut berubah, apalagi tidak ikut berbenah. Semoga kita sukses, amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya menghimbau kepada para wisudawan, wisudawati, marilah di dalam menjalani kehidupan ini, agar dapat bermakna dan bermanfaat, marilah hidup dengan moto, beribadah selayaknya manusia berketuhanan Yang Maha Esa. Berprinsip dalam hidup sebagai pengabdi, berabdi dalam mental sebagai pejuang, berjuang dalam kegigihan dan ketabahan sebagai prajurit, berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Merdeka! Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ketua LL Dikti Wilayah 8 yang baru saja tiba. Mohon berkenan Bapak untuk bisa langsung saja menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram. Mohon berkenan kepada yang kami hormati Ibu Doktoranda I Gusti Ayu Oka Netrawati MERG, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram nomor 145/45/8/2023 tentang peserta wisuda program S1 Manajemen dan S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Mataram. Tahun akademik 2022-2023. Menimbang bahwa setiap mahasiswa program S1 Manajemen dan S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram yang telah menyelesaikan kuliah dan memenuhi semua persyaratan akademik dapat menjalankan wisuda lengkap. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa program studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah menjalankan yudisium lengkap terlampir. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 22 Agustus 2023. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, Ketua Muhsinun SSI MSI NIDN 08 12 06 88 03. Tanda tangan cap. Tembusan kepada yang terhormat Bapak Mendikbudristek di Jakarta. 2. Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 di Denpasar. 3. Bapak Ketua Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat di Mataram. 4. Yang bersangkutan 5 arsip. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram nomor 145 garing setie 45 garing 8 garing 2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang peserta wisuda program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023. 1. Sinta Widayani Eka Putri, Sarjana Ekonomi, IPK 3,57, predikat dengan pujian. 2. Dan seterusnya 47. Mujahar Rinaldi Amri dengan IP 3,01, predikat sangat memuaskan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, Ketua Muhsinun SSI MSI NIDN 08 12 06 88 03. Tanda tangan cap. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram nomor 145 garing setie 45 garing 8 garing 2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang peserta wisuda program studi S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023. 1. Titi Nurjanah, Sarjana Ekonomi, IPK 3,5, predikat dengan pujian. 2. Dan seterusnya 30. Nurul
Perida Sarjana Ekonomi IP 3,01 dengan predikat sangat memuaskan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, Ketua Muhsinun SSI, MSI, NIDN 08 12 06 8803. Tanda tangan cap. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Acara berikutnya, wisuda lulusan terbaik oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dimohon kesediaannya untuk mewisuda. Lulusan terbaik untuk program studi manajemen adalah Sinta Widayani Eka Putri, Sarjana Ekonomi dengan IPK 3,57, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik untuk program studi akuntansi adalah Titi Nurjana, Sarjana Ekonomi dengan IPK 3,50 dengan pujian. Selanjutnya wisuda strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, program studi manajemen dan program studi akuntansi. Wisudawan wisudawati program studi akuntansi kami panggil berturut-turut. Anak Agung Widiani Dewi, Sarjana Ekonomi. Firdaus Sugiarto, Sarjana Ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Desi Indriani, Sarjana Ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Dwi Mega Ayu Saputri, Sarjana Ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Arjuna Wirawan, Sarjana Ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Rizaldi, Sarjana Ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Eka Juwita Purnamasari, Sarjana Ekonomi dengan predikat sangat memuaskan.
Ahmad Tohriyadi, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Imam Dedi Irawan, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Ilham Budiman, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Rizka Eka Cahayati, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Nimade Sri Warsini, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Santo Wiryo Saputra, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Riwayat Agung Fadullah, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Ardian Syah, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Hasanatun Nikmah, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Didik Zikriyadi, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Khairi Imansyah, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Yusrin Helmi, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Lalu Elan Ahadinata, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan.
Ahmad Sanadi, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Sherlina, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Fajar Prasetyo Utomo, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Agus Rasuli Suryanata, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Yoga Septiandre, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Lalu Wiradharma Kasuma, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Febridal, sarjana ekonomi dengan predikat sangat memuaskan. Wisuda program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram selesai. Kepada Ibu program studi akuntansi diucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, wisuda serta 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, program studi manajemen oleh Ketua Program Studi Manajemen kepada Ibu Asri Oktiani, SEMM, dimohon kesediaannya untuk mewisuda. Wisudawan wisudawati Program Studi Manajemen, kami panggil berturut-turut. Ferry Sani Hardi, sarjana ekonomi, predikat dengan pujian. Robin D. Elianor Suarez, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Hasim Al-Asyari, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan.
Gina Andriana, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Bayupi Ardianto, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Ramdhani Masyong Iqbal, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Eka Septi Handayani, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Ilham Halid, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. I Gusti Ayu Devi Laksmi, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Safitri Anjani, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Muhammad Zulhairi, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Bagus Tri Suandana, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Jiarur Rahman, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Baik Risa Monita, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Ais Jusmaliah, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan.
Budi Gede Novan Parwatayasa, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Yusril Iza Mahendra, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Rizal Rozi Rubini, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Orisa Tia Putra, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Mudawamah Pernalini, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Demang Sastro Atmojo, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Muhammad Andi Pak Aprianto, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Budiarti, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Ahmad Dedi Setiawan, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Ari Suryadi, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Rahman Syah, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Septiandi Maulana, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan. Gede Wisnu Archana, Sarjana Ekonomi, predikat sangat memuaskan.
Hernawati, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Arif Rahman, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Yadan Haki, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Melchior Pradipta Baskara Putra, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. I Gede Sinar Ketut Resep, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Iwayan Yuni Artama, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Afrian Meyodi, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Yayu Arini, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Fardi Ferdian, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Wahyudi Hidayatullah, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Muzhar Juniardi Amri, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Muhammad Arif, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Rudianto, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan.
Maulana Ihsan, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Aditya Kuswahyudi, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Syahrul Bahriansyah, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Ernawati, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Mila Karyatun, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Mujmal, sarjana ekonomi, predikat sangat memuaskan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Manajemen dan dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, happy graduation untuk seluruh wisudawan dan wisudawati. Ya, atas apa yang sudah diraih saat ini, semoga ilmumu bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Semoga selulusnya kalian dari sini tidak membuat langkah terhenti mengejar cita-cita yang hakiki. Merdeka! Baik, acara berikutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang diikuti oleh lagu-lagu persembahan. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dimohon untuk berdiri. Baik, kepada para wisudawan dan wisudawati kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya kesan dan pesan wisudawati yang akan disampaikan oleh
Sinta Widayani Eka Putri Sarjana Ekonomi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra. Yang saya hormati Pembina Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Ketua STI 45 Mataram beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen seluruh tenaga kependidikan. Teristimewa yang saya banggakan Bapak, Ibu, orang tua, serta rekan-rekan wisudawan dan wisudawati STI 45 Mataram yang berbahagia, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka wisudawan program studi S1 Manajemen dan program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023. Bapak, Ibu para undangan, serta rekan-rekan wisudawan yang saya hormati. Merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya selaku perwakilan wisudawan untuk berdiri di mimbar ini. Untuk menyampaikan kesan dan pesan kami selama menimba ilmu dan menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram. Mewakili teman-teman, saya berterima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Ibu dosen kampus STI 45 Mataram, karena berkat kampus yang hebat ini, jadilah kami menjadi orang-orang hebat sehingga mampu berada di tempat ini. Bagi kami, kampus ini adalah kampus terbaik dari sekian kampus yang kami kenal di Nusa Tenggara Barat. Di kampus ini kami mendapatkan banyak hal tentunya yang bermanfaat untuk kami ke depannya dan tentunya memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami. Bapak, Ibu undangan, serta rekan-rekan wisudawan yang saya hormati. Teruntuk Bapak, Ibu dosen, terima kasih sudah dengan sabar membimbing kami sehingga kami bisa tegar dan tidak pernah putus asa dalam membangun nama baik alma mater ini. Menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, nusa, dan bangsa. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, dari segi tutur kata maupun sikap dan sifat yang kurang baik. Dan kami bersyukur telah dikaruniai orang tua yang peduli dengan pendidikan kami. Mereka tidak pernah berhenti berdoa dan memotivasi kami sehingga kami menjadi sekarang ini. Teruntuk STI 45 Mataram yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami menggali ilmu dan potensi terpendam dalam diri kami. Banyaknya fasilitas yang disediakan, banyaknya gerakan aktif unit kegiatan mahasiswa atau UKM, yang sehingga banyak calon-calon mahasiswa baru yang meminda ilmu di kampus ini. Semoga di tahun berikutnya dan seterusnya, kampus STI 45 Mataram ini makin dikenal dan terus mendapatkan akreditasi yang lebih baik hingga mendapatkan lulusan-lulusan terbaik dari tahun ke tahun.
dan kami bangga menjadi lulusan STIE 45 Mataram. Untuk teman-teman perjuangan, jangan pernah berhenti belajar dan terus untuk mengejar cita-cita. Jangan pernah lupa untuk menjaga nama baik alma mater yang kita bangun di STIE 45 Mataram, dimanapun kalian berada. Demikian pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Semoga hari ini menjadi tolak ukur kami untuk melangkah ke jenjang berikutnya, mengejar masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Sinta Widayani Eka Putri Sarjana Ekonomi yang sudah memberikan kesan dan pesannya pada hari ini. Acara selanjutnya, sambutan pembina Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat. Mohon berkenan kepada yang kami hormati, Bapak Dr. A. Talib MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa tetap di tempat ini untuk mengikuti wisuda hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala LLTT Wilayah 8, alhamdulillah hadir di tempat kami. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Ketua STIE 45 Mataram dan Wakil Ketua beserta Kaprodi yang ada di STIE 45 Mataram, sekaligus seluruh struktural yang ada di institut di STIE 45 Mataram. Mana sih? Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga ada Dr. Irwan Harsono. Beliau adalah dosen di UNRAM dan juga ada korik kita luar biasa tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang tentunya mengingat saya ketika saya belajar tentang Islam dalam arti yaitu pada waktu kecil bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup. Dan juga kepada orang tua wisuda dan wisudawati pada hari ini yang luar biasa yang telah hadir dan juga mendukung perkembangan anak-anaknya sehingga hari ini anak-anaknya di wisuda di tanggal 25 ya, tanggal 25 hari ke-7 ini yaitu hari Sabtu. Gitu ya. Dan juga kami hadir juga yaitu pengawas Yayasan Dharma Bakti 45 Mataram yaitu Ibu Sri Ispini sekaligus istri saya. Bisa berdiri Ibu Sri? Inilah istri saya gitu ya. Silakan duduk kembali. Dan juga pada seluruh wisuda dan wisudawati yang hari ini di wisuda, alhamdulillah sudah menyelesaikan studinya di STIE 45 Mataram. Dan kami
sebagai yayasan, yaitu pembina yayasan, tentunya tidak bisa mengucapkan kata-kata, melainkan hanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang ada di institut, di Setia 45 Mataram. Mohon maaf, saya ini kebanyakan kampus sehingga susah saya sebut yang mana itu kan. Yaitu karena Setia 45 Mataram lah ya. Nah, kadang-kadang institutnya berapa itu sehingga saya sebutkan institut terus tadi ya. Tentu hari ini merupakan hari yang luar biasa dan menjadi hari kebanggaan kita bersama bahwa dalam setiap tahun seluruh perguruan tinggi melaksanakan namanya wisuda. Artinya menandakan bahwa para mahasiswa telah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, khususnya di Setia 45 Mataram. Ini merupakan wisuda yang ke-32 ya. Luar biasa. Wisuda yang 32. Berdirinya Setia 45 ini dari 84. Nah ini 84. Artinya Setia 45 berdiri saya baru 4 tahun. Baru 4 tahun umurnya. Dan alhamdulillah hari ini masih di tengah-tengah kita pendirinya yaitu Bapak Faisal atau Faisal. Luar biasa. Berdiri Bapak. Oke, silakan. Ada juga yaitu M. Nur ya. Atau nama kerennya Om Nur, gitu ya. Luar biasa, beliau adalah pendiri dan ternyata baru saya ketemu sama beliau baru 2 tahun ini. Alhamdulillah. Ini merupakan jasa-jasa mereka luar biasa mendirikan Setia 45 Mataram yang sampai hari ini tetap kita rasakan untuk menimba ilmu di dalamnya. Mudah-mudahan dengan perjuangan mereka pendiri-pendiri Setia 45 Mataram ini ya mereka mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kami sampaikan kepada wisudawan dan wisudawati, hari ini bukan merupakan hari terakhir Anda semua untuk menuntut ilmu. Betul, hari ini merupakan hari terakhir di mana Anda diwisuda. Di mana Anda menyelesaikan studi di Setia 45 Mataram. Bukan berarti Anda semua berhenti untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap insan. Ya, sesuai dengan Mars dari Setia 45 Mataram tadi. Bahwa dengan ilmu Anda semua dan kita semua akan bisa sukses di kemudian hari. Tanpa ilmu maka tidak mungkin kita akan sukses di kemudian hari. Sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti. Kalau bahasa agama khususnya Islam, berilmulah, niscaya memudahkan Anda masuk surga. Bahasa hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Keluar menuntut ilmu saja memudahkan kita masuk surga, apalagi kita mempunyai ilmu yang banyak. Kesuksesan orang itu tidak mungkin tanpa ilmu. Maka ilmu merupakan satu-satunya untuk bisa merubah semua orang. Sesuai yang tadi dibacakan
disampaikan oleh Ketua STIA 45 Mataram. Kalau kita tidak mau berubah diri, tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini, jangan salahkan waktu dan jangan salahkan zaman, tetapi salahkan diri kita karena kita tidak mau berubah dan tidak mau meningkatkan keilmuan kita. Terus setelah kita memiliki keilmuan yang ada dan kita mendapatkan ilmu di STIA 45 Mataram ini, kami harapkan kepada semua agar menjaga nama baik STIA 45 Mataram di tengah-tengah masyarakat, bahwa Anda semua kita sudah sarjana, maka di tengah-tengah masyarakat akan menilai kita bukan karena kita pintar di kelas, bukan karena IP kita yang tinggi, akan tetapi apa manfaat kita di tengah-tengah masyarakat. Untuk menuju kesuksesan seseorang tidaklah mungkin tanpa ilmu tadi. Namun kadangkala orang berilmu tanpa keberanian pun akan sirna. Keberanian merupakan kunci sukses seseorang juga. Karena apa? Keberanian untuk bertindak, keberanian untuk mencoba, keberanian untuk melaksanakan sesuatu yang belum kita laksanakan. Insya Allah pasti dan pasti kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan bersama. Tapi kalau tidak ada keberanian kita semua, maka jangan harap kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kadangkala banyak orang yang berilmu, dia berretorika, hanya menyusun konsep-konsep belaka tanpa ada tindakan, tanpa ada action, sehingga kita gagal karena tidak memulai sesuatu. Maka keberanian akan mengalahkan kepintaran. Keberanian mengalahkan segala-galanya. Maka kami harapkan kepada semua berani untuk melangkah, berani untuk sukses, berani segala-galanya akan mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Kami sebagai yayasan STIA 45 Mataram ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh jajaran yang ada di STIA 45 Mataram yang telah berjuang membina, mendidik para mahasiswa dan mahasiswi di STIA 45 Mataram. Mudah-mudahan STIA 45 Mataram tetap berjaya. Mudah-mudahan STIA 45 Mataram tetap berkibar. Dan hari ini merupakan hari yang bahagia bagi wisuda dan wisudawan dan juga kepada orang tua. Kami harapkan kepada semua agar tetap menjaga yaitu nama baik STIA 45 Mataram. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang telah diwisuda pada hari ini. Semoga kelak menjadi insan-insan yang berguna dan mendapatkan cita-cita seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang sudah wisuda pada hari ini. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan, bahwa kekurangan hanyalah pada diri kami dan kelebihan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu membimbing dan memberikan hidayah kepada kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur I Gusti Lanang Bagus Eratodi, STMT, IPU ASEAN ENG, disilakan.
Terima kasih. Jadi saya hadir tuh pasti di suasana yang bahagia seperti di wisuda hari ini. Maka nggak pernah lepas bahagia dan melihat senyum bahagia di hari-hari yang berbahagia pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu bagi kita semua. Yang saya hormati, yang kami banggakan, Bapak Pembina beserta seluruh organ Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat, hadir pula Bapak Sekretaris, ya, memberikan support pula untuk keberlangsungan semangat besar STIE 45 Mataram. Yang saya hormati Senat dan seluruh anggota Senat beserta seluruh sivitas akademika, ketua beserta seluruh organ dari pengurus yayasan dan struktural yang ada di STIE Mataram, STIE 45 Mataram. Para undangan yang kami banggakan, Bapak Iwan Harsono berikan support ke kami pula, dan tadi disampaikan ternyata pinter ya Bapak Pembina, pengawasnya langsung ibunya sendiri. Jadi akan dibawa kemana-mana diri kita hidup dari lahir batin sampai di dunia sana didampingi oleh pendamping abadi kita. Kalau enggak beliau siapa lagi Bapak yang bisa mengawasi hati kita, nurani kita untuk berkelanjutan mencerdaskan anak bangsa. Adik-adik wisudawan, saya melihat senyum bahagianya. Saya udah lulus loh ini sekarang. Nama saya udah tambah gelar. Jadi Bapak Ibu, nama saya udah nambah. Bapak Ibu sudah memberikan sebuah nama di saat akte kelahirannya. Ternyata hari ini bahagia sekali bisa menunjukkan bahwa saya sudah lulus loh hari ini. Selamat ya adik-adik, Bapak Ibu yang wisuda pada pagi hari ini. Dan pastinya rasa bangga yang saya hormati seluruh orang tua yang diwisuda, putra putri, bahwa Bapak Ibu betul-betul sudah menunjukkan saya orang tua strong, orang tua yang benar-benar memberikan support teruri ke putra putri sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan wisuda putra putri Bapak Ibu hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hadir dalam kondisi wisuda adalah hari yang memang benar ditunggu-tunggu oleh siapapun. Adik-adik masuk ke ruangan ini pasti dalam proses yang benar-benar memiliki jiwa yang kuat menjadi seorang mahasiswa yang telah digembleng oleh seluruh dosen adik-adik, dan ini menunjukkan bahwa adik-adik telah melewati masa-masa itu. Hari inilah kebahagiaan adik-adik, hari inilah puncak. Bagaimana adik-adik bisa menunjukkan diri sebagai seorang akademik dan merupakan titik awal untuk segera menunjukkan bahwa saya orang yang nantinya mampu meraih cita-cita dan karir demi membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang tua adik-adik semua. Hadirin yang saya hormati, kami selalu hadir dalam kondisi bahagia melihat langsung proses perkuliahan, karena kami dalam proses kampus yang memang apalagi sejak tahun 1984 adanya STIE 45 Mataram ini menunjukkan sebuah kematangan. 3 hal penting yang selalu kami catat hadir dalam wisuda. Sudahkah kampus menjalankan MBKM? Sudahkah merdeka adik-adik yang di wisuda hari ini? Karena Merdeka Belajar sejak tahun 2020 dilaksanakan, ini benar-benar memerdekakan dan bisa menjalin silaturahmi yang tadinya broken link antara dunia pendidikan, dunia penelitian dengan dunia luar sana dan dunia riset di luar sana. Lapangan pekerjaan tidak pernah tahu STIE 45 melahirkan apa. Adik-adik pun yang di wisuda pada hari ini mungkin pada tahun 2020 sebelumnya, termasuk saya sendiri, Bapak Ibu dosen yang mendidik adik-adik, itu lulus setelah di wisuda, saya mau kerja apa?
Tetapi dengan Merdeka Belajar yang sebagai bentuk transformasi pendidikan, diyakini bahwa mahasiswa telah melaksanakan menambah wawasan seluas-luasnya, apa yang terjadi di luar, apa yang dibutuhkan, apalagi bonus demografi, perubahan master plan lapangan pekerjaan itu menantang kita semua. Adik-adik pastikan merasakan banyak lapangan pekerjaan yang hilang, yang lainnya jutaan pekerjaan baru akibat perubahan sistem, perubahan komputerisasi, robotik, dan yang lainnya, itu yang sangatlah memudahkan. Jadi kalau tadi Bapak Ketua Pembina, saking banyaknya perguruan tinggi, Bapak, kalau kami saking banyaknya dosen, sehingga kalau betul sahabat, ingin rasanya, ayo segera meraih karir dosen. Karena tadi tantangan saat ini dengan bonus demografi 70%, 60-70% warga kita adalah warga yang siap kerja. Sehingga kalau tidak ambil kesempatan yang terbaik, bonus demografi ini akan hilang begitu saja. Adik-adik yang saya hormati, sumber daya manusia unggul lahir dari perguruan tinggi yang unggul, STIE 45 salah satunya. Tadi sampaikan langsung pesannya dari salah satu wakil adik mahasiswa, yakini orang tua juga telah memberikan kepercayaan penuh, terima kasih, dan STIE 45 kami yakini akan selalu jaya dan jaya. Tadi Pekik Merdeka, sampaikan, ulang lagi, Merdeka. Pada kesempatan ini bukan kebagian pula, tepat sekali, saya nggak tahu Bapak Ketua STIE 45 mencari hari yang baik, hari guru. Selamat Hari Guru. Ya, kita juga guru, dosen. Yang melahirkan sumber daya manusia unggul, sumber daya manusia unggul. Nah, dalam kerja-kerja dari perguruan tinggi yang benar-benar menghasilkan sumber daya manusia unggul, kerja yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita bisa menunjukkan lewat indikator kinerja. Kita melihat tadi MBKM sudah berjalan, sudah. Rekognisi pembelajaran lampau dengan alih jenjang sudah memberikan kepercayaan penuh seluruh masyarakat yang memang dirasa sepantasnya untuk bisa meraih sarjana itu sudah dijalankan oleh STIE 45. PPKS sudah jalan, nah itu yang ketiga. Kalau nggak nyaman, kekerasan seksual, perundungan dan yang lainnya, 5 dosa yang belakangan seringkali kita lihat di medsos, itu gimana adik-adik bisa lulus? Ketakutan datang ke kampus atau sebaliknya, jangan kaget. Ternyata di luar sana di Kalimantan ada laporan kemarin dari Rakornas pemberantasan kekerasan seksual. Ternyata dosen yang tidak berani ke kampus. Tapi di STIE 45 tidak terjadi Bu ya, Bapak Ibu. Jadi ada ini siapa nanti saya nggak berani ke kampus, mahasiswanya galak, ada pelecehan seksual Pak. Wah rasanya kalau di sini saya juga kaget, ternyata bukan hanya ketakutan mahasiswi terutama tidak hadir ke kampus karena merasa ada 5 dosa itu. Perundungan, pelecehan, dan yang lainnya mengakibatkan tidak nyamannya hadir. Sehingga MBKM, RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dan penanganan praktek kekerasan seksual itu benar-benar clear. Selanjutnya kinerja kampus untuk bisa maju mencerdaskan anak bangsa dengan sumber daya manusia unggul. Sehingga 2045 Indonesia menuju Indonesia Emas. Tantangannya, mari sama-sama karir dosennya. Nanti saya ajak silaturahmi seluruh dosen di STIE 45. Saya tadi usaha wisik dengan Pak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram. Ayo kita sama-sama memajukan. Jadi 84 sampai sekarang yang ke-32. Sehingga nantinya segera saya ingin di STIE 45 ini ada dosen kita yang guru besar. Karena nanti 2024 ini Bapak Pembina, guru besar ada di kami Pak. Jadi Bapak nggak usah repot-repot berkolaborasi untuk bisa meyakinkan seluruh dosen dengan karir yang baik, segera ada yang guru besar, tantangan kami ini, dan penjaminan mutu berlangsung baik sehingga akreditasi yang seperti bagian dari hak untuk meluluskan adalah kampus harus terakreditasi. Semoga di hari-hari yang ke depan STIE 45 jauh lebih baik.
Nah, itu pesan yang bisa saya sampaikan, karena hadir harus bisa mensupport bagaimana melahirkan sumber daya manusia unggul dengan dasar karir dosen dari kampus T45. Benar-benar, apalagi saya ngeliat mudah-mudahan dosennya semua. Ya. Sudahkah teman-teman DPK memberikan ininya, menularkan ilmunya untuk yang anak-anak muda, milenial, karena kita yakin bonus demografi itu adalah tantangan kita untuk bisa beradaptasi. Apa yang terjadi di luar, kami yakini seluruh adik-adik yang diwisuda pada hari ini sudah memiliki bekal itu. Sekali lagi selamat untuk adik-adik yang diwisuda, semoga segera meraih cita-cita dan karirnya, dan bahagianya itu apa kira-kira adik-adik? Melihat orang tua adik-adik yang di belakang ini senyum bahagia. Putra putri saya sudah jadi orang hebat, wirausahaan, telah menjadi orang yang menjadi kebanggaan. Paling tidak apa yang menjadi cita-cita adik-adik segera terkabul, tercapai, dan itulah kebahagiaan adik-adik. Melihat orang tua kalian di belakang itu bahagia semua, itu merupakan kebahagiaan adik. Demikian, selamat dan sukses selalu. Semoga karirnya sesuai dengan cita-cita kita. Jangan berhenti, kalau ingin studi, lanjutlah studi. Banyak kesempatan di luar sana, beasiswa dan jenjang karir yang bisa memberikan potensi jauh lebih baik dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, sehat dan bahagia. Tampiasih, selamat pagi. Baik, para wisudawan, wisudawati, dan seluruh undangan yang kami hormati, sampailah kita pada acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Ardiansyah, SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihi mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا المصطفى ومولانا محمد. اللهم ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك الشكر على العافية ونسألك تمام العافية ونسألك عملا صالحا مقبولا يا الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشداد المحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إخواننا المجاهد والغزة، اللهم انصرنا إخواننا المجاهد والفلسطين، اللهم انصرنا إخواننا المجاهد في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra, Bapak Ketua Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, serta para hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada akhir acara, yaitu penutupan sidang senat terbuka wisuda ke-32 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023 oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, saya Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram menutup secara resmi sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-32 program studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023. Dengan berakhirnya acara penutupan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara wisuda strata 1 ke-32 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram tahun akademik 2022-2023. Kepada Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra, Bapak Ketua Yayasan Dharma Bakti Pertiwi 45 Nusa Tenggara Barat, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dimohon untuk meninggalkan tempat acara.